Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Kali ini saya akan bercerita tentang kisah nyata seorang istri yang melayani suami sepulang kerja dari luar kota. Esoknya tubuh si istri lebam-lebam. Ternyata semalam ia tidur bukan dengan suaminya, tetapi dengan sosok jin. Kepulangan Rudi yang mendadak itu membuat Odah justru merasa senang. Masalahnya, sudah terlalu sering Rudi meninggalkannya sendirian di rumah setiap kali suaminya itu kerja di luar kota. Perempuan cantik ini mengaku kisah nyata ini terjadi pada malam suaminya baru pulang dari bekerja di luar kota. Mendengar deru suara mesin mobil masuk pekarangan rumah, Odah yang sedang berada di dapur berlari ke ruang tamu sebelum menjebak gorden. Dia langsung tersenyum melihat suaminya. Rudi berhenti di depan garasi. Odah segera membukakan pintu dan menyapa pria yang amat dicintainya itu. "Abang, bilangnya 4 hari pergi ke sana. Kenapa pulangnya awal?" tanya Odah sambil menyambut tangan suaminya yang tersenyum mesra di depan pintu rumah mereka. Sambil berjalan masuk, Rudi mengaku jadwal kerjanya di Pulau Pinang dipersingkat karena ada pertemuan penting yang harus dihadiri di ibu kota esoknya. Kepulangan Rudi yang mendadak itu membuat Odah justru merasa senang. Masalahnya sudah terlalu sering Rudi meninggalkannya sendirian di rumah setiap kali suaminya itu kerja di luar kota. Selepas mandi, pasangan yang baru setahun menikah tersebut menikmati makan malam bersama sambil ngobrol tentang kehidupan sehari-hari mereka. "Abang, rindu sayang. Sudah 2 hari tidak bertemu," ujar Rudi manja sambil mencubit mesra pinggul Ika setelah mereka selesai makan malam. Sama seperti Rudi, Odah juga mengungkapkan rasa rindu lantaran mereka hanya hidup berdua karena belum dikaruniai anak. Dengan lirikan mata nakal, Rudi kemudian menarik tangan Odah dan mengajaknya naik ke kamar mereka di lantai atas. Hangat bagaikan malam pertama, Odah rebah dalam pelukan Rudi tatkala mereka bercinta di bawah lampu kamar yang remang-remang. Keesokan paginya, Odah terbangun kira-kira jam 7.30. Tapi dia tidak melihat Rudi di sampingnya. "Abang, abang," teriak Odah manja karena menyangka suaminya turun ke ruang tamu yang berada di lantai bawah. Namun Odah tidak mendapatkan jawaban dari suaminya. Odah pun turun dari ranjang dan masuk kamar mandi untuk cuci muka dan sikat gigi. Betapa kagetnya Odah melihat keadaan tubuhnya ketika melewati cermin besar yang diletakkan di sisi tempat tidurnya. Odah yang hanya memakai pakaian dalam langsung panik ketika melihat tangan, paha, perut,
punggung serta lehernya dipenuhi lebam serta bekas cakaran. Lebih seramnya lagi, Odah baru menyadari terdapat bekas cakaran panjang yang mengeluarkan darah yang telah kering pada dadanya. Odah langsung berlari ke bawah untuk menemui suaminya. Namun, kelebat Rudi tidak kelihatan, bahkan mobilnya juga tidak ada. Abang sekarang di mana? Badan aku lebam-lebam. Tiba-tiba penuh dengan bekas luka, kata Odah menangis tak lama setelah menghubungi suaminya. Rudi yang terkejut menerima panggilan itu segera meminta Odah untuk tenang. Rudi mengatakan dia akan pulang pada hari itu juga. Mendengar kata-kata suaminya mau pulang hari itu, Odah justru balik terkejut. Dia malah bertanya kepada suaminya untuk memastikan karena Rudi ternyata masih berada di Pulau Pinang. Kalau begitu, siapa yang pulang ke rumah semalam, Bang? Tanya Rudi yang semakin panik. Tanya Odah yang semakin panik. Rudi segera meraih bajunya. Odah segera meraih bajunya dan berlari keluar rumah sambil menangis ketakutan untuk meminta bantuan tetangganya. Setelah pulang ke Kuala Lumpur pada hari yang sama, Rudi langsung membawa Odah ke seorang ustadz di Icok, Selangor. Menurut sang ustadz, jin tersebut sering memperhatikan Odah yang sering sendirian di rumah setiap kali Rudi bekerja di luar kota. Sejak kejadian itu, Rudi banyak menemani istrinya dan pada bulan berikutnya memutuskan untuk pindah rumah. Sekian cerita ini saya sampaikan. Semoga menjadi inspirasi untuk kita semua. Tetap waspada. Terima kasih sudah menyaksikan dan mendengarkan dan menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.